Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini, kita akan membahas bersama-sama di platform Merdeka Mengajar tentang topik kurikulum Merdeka. Di topik kurikulum Merdeka ini ada dua modul, modul pertama dan modul yang kedua. Kita akan belajar di topik kurikulum Merdeka di modul kedua, yaitu pembelajaran versi kurikulum Merdeka. Kita klik post testnya. Klik lagi, kita akan mulai mengerjakan post test. Soal yang pertama, untuk memberikan wawasan dan gambaran yang kontekstual mengenai peran murid SMP Merdeka Belajar pada masa yang akan datang, Pak Ardianto bekerja sama dengan sebuah partai politik dalam mengadakan proyek pembelajaran berbasis pelayanan masyarakat. Apakah hal-hal yang dilakukan Pak Ardianto tersebut tepat? Pertama, tepat karena pembelajaran dengan paradigma baru mendorong murid untuk belajar secara kontekstual. B, tidak tepat karena seharusnya memilih komunitas lain yang netral untuk berkolaborasi dalam pembelajaran. Kemudian C, tepat karena sekolah mereka untuk melibatkan pihak manapun dalam penyelenggaraan pembelajaran. D, tidak tepat karena kegiatan tersebut lebih cocok diterapkan pada murid SMA. Tepat karena pembelajaran dengan paradigma baru mendorong murid untuk belajar secara kontekstual. Kemudian lanjutannya, soal nomor 2 ya, bukan 3 ini. Soal nomor 2. Belajar merupakan proses membangun pengetahuan baru dan dilakukan sendiri oleh murid. Pengetahuan baru ini dibangun dari kemampuan awal, pengalaman belajar, dan interaksi sosial yang dimiliki murid. Pandangan tersebut sesuai dengan teori belajar yang digunakan dalam penyusunan capaian pembelajaran, yaitu membangun pengetahuan baru, berarti konstruksivisme, berarti yang B. Lanjut, yang nomor soal nomor 3 ya. Oh, ini terlalu banyak. Klik ya sekali aja. Soal nomor 3. Di awal tahun pelajaran, Bu Sari mengidentifikasi murid di kelasnya fase C. Masih memiliki kemampuan membaca seperti fase A. Hal yang sebaiknya tidak dilakukan Bu Sari adalah, ya ini jawabannya A, meminta. Yang tidak dilakukan ya, meminta murid tersebut untuk kembali belajar di kelas sebelumnya. Jadi malah turun kelas ya. Selanjutnya, salah satu perubahan struktur kurikulum pada kurikulum Merdeka di jenjang SMP adalah, kalau ini pembelajaran IPA dan IPS, IPAS ini SD, ini untuk SMK, yang betul yang ini. Mata pelajaran informatika merupakan mata pelajaran wajib. Berikutnya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan dengan alokasi waktu tersendiri, terpisah dari alokasi waktu intrakurikuler. Betul. Berikutnya, nomor 6. Berikut ini merupakan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas kecuali berarti yang bukan ya. Seperti yang ini nih. Seluruh murid hanya mempelajari materi dari video pembelajaran yang dibuat oleh guru. Berarti ini tidak menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian berikutnya, capaian pembelajaran berisi kompetensi inti dan konten esensial yang harus dicapai dalam satu fase. Betul. Berikutnya, soal yang terakhir atau soal yang ke-8. Contoh penerapan asesmen pada kurikulum Merdeka yang tepat adalah Buatika menggunakan nilai ulangan sebagai satu-satunya sumber penilaian untuk murid. Ini kurang tepat. Pak Jimmy melakukan penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara terpisah. Ini juga kurang tepat. Bu Linda melakukan asesmen awal pembelajaran untuk membuat pemetaan kemampuan awal murid di awal semester. Nah, ini yang betul ya. Oke, cek ulang. Pembelajaran ini sudah dicek. Coba kita lihat bersama-sama. Kumpulkan. Oke. Ini luar biasa pemahaman Anda sangat baik. Itu artinya bahwa
Modul ini telah berhasil diselesaikan dengan baik dalam waktu yang singkat. Maka ini sudah termasuk kategorinya baik ya. Demikian teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.